kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu income statement atau profit and loss, atau kata lainnya laporan rugi laba daripada perusahaan. Mari kita lihat lebih dekat tentang profit and loss statement ini. Item yang pertama yang harus kita isi adalah sales atau revenue. Ini merupakan seluruh hasil penjualan atau pendapatan perusahaan. Dan tentunya ini adalah nilai sales net. Setelah dikurangin seluruh retur-retur, seluruh diskon, seluruh bonus dan sebagainya. Jadi kita mendapatkan penjualan bersih perusahaan di sini. Item kedua adalah cost of goods sold. Di dalam laporan akuntan, biasanya cost of goods sold merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam memproduksi barangnya. Saya mengambil analogi yang lebih simpel. Mungkin di antara teman-teman ada yang bingung memisahkan antara biaya-biaya perusahaan, antara biaya cost of goods sold dan biaya SGA atau Selling, General and Administration Expenses. Intinya, cost of goods sold merupakan seluruh biaya mulai dari bahan baku pertama masuk di pintu perusahaan atau di pintu pabrik sampai barang keluar dari pintu pabrik. Jadi dari bahan baku masuk sampai barangnya jadi menjadi finish good. Itu semua adalah cost of goods sold. Memang dalam bahasa Indonesianya agak rancu, ada yang mengatakan harga pokok pembelian, ada yang bilang harga pokok produksi, ada yang mengatakan harga pokok penjualan, dan lain sebagainya. Tetapi intinya di sini adalah biaya memproduksi dari barang datang berupa bahan baku sampai barang itu keluar dari pintu pabrik. Salah satu komponen biaya, kita tahu di dalam komponen daripada COGS ada biaya raw material, biaya labor, dan biaya-biaya produksi atau yang kita kenal dengan overhead. Di dalam biaya overhead itu sendiri, ada biaya yang merupakan biaya mesin. Ingat, biaya bahan baku dibayar ke supplier, labor dibayar ke tenaga kerja, overhead, listrik, transportation, dan sebagainya dibayar kepada pihak terkait, dan ada biaya yang merupakan biaya mesin. Saya selalu memberikan perumpamaan bahwa dalam memproduksi barang, seandainya pabrik tidak mempunyai mesin, pilihannya adalah menyewa mesin dari pihak luar. Sehingga dalam memproduksi salah satu overhead-nya adalah biaya penyewaan mesin. Dan di sini apabila mesin itu dibeli oleh perusahaan sendiri, sehingga mesin itu menjadi fixed asset daripada perusahaan. Dan setiap tahun perusahaan juga akan membayar biaya mesin tersebut kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain, biaya yang dibayar ke kantongnya sendiri. Dari kantong kiri pindah ke kantong kanan dan uangnya tetap ada di situ. Nah, biaya ini yang kita maksudkan dengan depreciation expense, biaya depresiasi fixed asset. Di dalam perlakuan spreading kita akan memisahkan biaya COGS ini dengan biaya depresiasi mesin dan biaya amortisasi. Sehingga dengan kata lain, di dalam spreading kita, COGS di sini tidak termasuk biaya depresiasi dan biaya amortisasi. Tentunya setelah sales kita kurangin dengan COGS, dikurangin dengan biaya depresiasi, dikurangin dengan biaya amortisasi, kita akan mendapatkan gross profit.